Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa budiman yang dirahmati Allah SWT, kita berjumpa di channel YouTube pribadi saya untuk mengkaji kaidah-kaidah ilmu tajwid dan mengkaji bagaimana kita membaca Al-Quran dengan benar berdasarkan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Kali ini, di kesempatan pertama ini, saya akan menyampaikan kepada pemirsa semua tentang makna dari kata tartil. Pemirsa, ada beberapa kewajiban kita terhadap Al-Quran. Kewajiban kita yang pertama adalah membacanya. Yang kedua adalah memahaminya. Kewajiban yang ketiga adalah mengamalkannya. Kewajiban yang keempat adalah mengajarkannya. Membaca Al-Quran merupakan pintu awal bagi kita untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Sulit bagi kita atau bahkan bisa jadi tidak mungkin bagi kita untuk menjalankan kewajiban yang lainnya tanpa kita membacanya. Namun demikian, pemirsa, membaca Al-Quran tidak boleh sekedar membacanya. Jadi kenapa? Karena ada kaidah-kaidah yang harus kita sertakan saat baca Al-Quran itu, ya, sebagaimana Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Ya. Nah, ada kaidah-kaidah yang harus kita sertakan. Nah, kaidah membaca Al-Quran dengan memperhatikan kaidah-kaidah ini berdasarkan pada firman Allah yang terdapat di Quran surah Al-Muzammil ayat 4. Kita pada kesempatan ini akan mengkaji apa itu makna tartil. Ya. Di Al-Muzammil ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Qur'an. Nah, Allah di ayat ini tidak sekedar memerintahkan kita membaca, tetapi ada lanjutannya yaitu tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Tartil merupakan bentuk masdar dari rottala, ya, yang artinya adalah menyempurnakan bacaan dan tidak terburu-buru saat membacanya. Jadi ada dua poin di sini, ya pemirsa. Pertama, menyempurnakan bacaan, dan yang kedua adalah tidak terburu-buru. Nah, menyempurnakan bacaan ini yang dimaksud adalah membaca Al-Quran dengan hati-hati dan pelan-pelan, ya, dengan menyertakan makhrajnya, membaca setiap huruf dengan jelas makhrajnya dan menyertakan hak dan mustahak dari huruf tersebut. Ya. Nah, pengertian ini disampaikan oleh Imam Ibnu Ashur dalam kitab beliau, kitab tafsirnya, yaitu Tafsir At-Tahrir wa Tanwir di halaman 260. Jadi membaca Al-Quran dengan tartil adalah membaca Al-Quran dengan memperjelas bacaannya, huruf demi hurufnya jelas, ya, sesuai dengan tempat-tempat keluarnya huruf tersebut, dengan menyertakan pula hak dan mustahaknya, dan beserta harakatnya. Nah, itu pengertian tartil yang disampaikan oleh Ibnu Ashur. Jadi harus dengan membaca dengan membaca Al-Quran dengan hati-hati, pelan-pelan, ya, dengan memperjelas huruf-hurufnya, makhrijul hurufnya, ya. Jadi setiap huruf itu saat membaca Al-Quran jelas, gitu, memperjelas setiap huruf-huruf yang kita keluarkan, ya, sesuai dengan makhrajnya dan sifat-sifatnya. Untuk apa kita membaca seperti itu? Agar kita bisa mentadaburinya. Pengertian ini disampaikan oleh Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir beliau di halaman 161 mengatakan bahwa
Yang dimaksud warotilil Qur'ana tartila adalah bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Sebab hal itu akan dapat membantu kita untuk memahami dan mentadaburinya. Nah, pemirsa, jadi dua poin tadi ya saat merupakan syarat bagi kita untuk membaca Al-Quran. Warotilil Qur'ana tartila. Tartila adalah membaca Al-Quran dengan jelas dan tidak terburu-buru. Memperjelas di sini maksudnya adalah hati-hati dan pelan-pelan sehingga hak-hak setiap huruf dan tempat-tempat keluar huruf itu kita tunaikan dengan baik. Nah, demikianlah Rasulullah membaca Al-Quran. Ya, Rasulullah mengamalkan perintah membaca Al-Quran dengan tartil itu ya seperti yang saya sampaikan tadi. Dan kemudian apa yang Rasulullah amalkan itu dirumuskan oleh para ulama qiraah. Jadi ada garis merah di sini, ada hubungan yang sangat erat antara membaca Al-Quran dengan tartil dengan tajwid. Ya, karena dari definisi yang disampaikan oleh para mufassir tadi ya, mengarah pada pemahaman bahwa membaca Al-Quran dengan tartil itu adalah membaca Al-Quran dengan bertajwid. Sehingga kita bisa membaca Al-Quran itu dengan memahami maknanya. Tajwid itu secara bahasa bermakna tahsin. Ya, ini disampaikan oleh Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid dalam kitab tajwid beliau, At-Tajwid Al-Musawwar, ya di halaman 17. Beliau menyatakan tajwid itu adalah tahsin. Tahsin berasal dari kata hasana yuhassinu, yaitu memperbagus. Memperbagus di sini tidak semata bermakna indah lagunya, tapi memperhatikan kaidah-kaidah tajwid. Ya, sehingga secara otomatis nanti irama yang mengikuti kaidah tajwid itu enak didengar. Ya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, jadi dengan kita membaca Al-Quran secara tartil berarti memperhatikan kaidah ilmu tajwid. Tajwid maknanya adalah sin, yaitu mempercantik atau memperbagus bacaan sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Gitu. Yaitu baik makhorijul hurufnya, tempat-tempat keluarnya, hak dan mustahaknya atau sifat yang melekat dan yang tidak melekat, kemudian harokatnya, ya, lalu waqaf, ya, kapan kita boleh berhenti, kapan kita tidak boleh berhenti, ya, bahkan kapan harus berhenti itu harus kita perhatikan juga dalam membaca Al-Quran. Jadi tidak sembarangan boleh berhenti dan tidak sembarangan walaupun nafas kuat, tapi di situ ada kaidah yang memberi tanda atau tanda yang memberikan ketentuan kita harus berhenti, kita juga harus berhenti. Ya. Kaidah tartil bermakna juga memperhatikan harokatnya. Jadi kalau fathah kita baca fathah, kalau kasroh kita baca kasroh-i, sukun kita baca sukun. Ya, saat berhenti harus kita sukunkan atau kita baca hidup itu harus kita pahami. Ya. Berikutnya mustahaknya yang tidak melekat, kita bacaannya panjang, matabi'i ya harus kita baca panjang 2 harokat, tidak boleh dibaca pendek atau lebih dari 2 harokat, ya itu harus kita pahami, ya tidak boleh matabi'i mat asli dibaca lebih dari 2 harokat atau tidak boleh juga kurang dari 2 harokat. Dan mana yang boleh kita baca lebih dari 2 harokat, nah itu kita harus juga pahami, ya. Pemirsa, demikian makna dari tartil. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk membaca Al-Quran secara tartil, yang artinya kita membaca Al-Quran dengan menyertakan kaidah-kaidah ilmu tajwidnya. Jika kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan bertajwid tanpa belajar,
maka belajar ilmu tajwid menjadi keharusan bagi kita. Artinya kita wajib juga belajar membaca Al-Quran dengan bertajwid. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, demikian penjelasan saya tentang tartil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.